Oke. Nah, pemimpin yang bagus itu yang kayak gimana sih? Kalau katanya Sun Tzu, cirinya 5: bijaksana, jujur, manusiawi, berani, dan tegas. Kalau ada orang kayak gini, pilihlah jadi presiden, menurut Sun Tzu. Bijaksana itu berarti fleksibel, ngerti perubahan, ndak kaku, ndak mentang-mentang konstitusinya gitu, ya kudu harus gitu. Namun konstitusi yang kita yang bikin kok, bisa diganti kalau memang dibutuhkan. Hukum dibikin untuk melayani manusia, bukan manusia dibikin untuk melayani hukum. Itu logika itu yang sekarang banyak dilupakan orang. Sidik-sidik konstitusi, sidik-sidik konstitusi. Enggak, pemimpin yang bijaksana dia fleksibel, dia ngerti situasi. Kalau enggak pas ya enggak, meskipun konstitusi bilang begitu. Ya misalnya bumi, air, dan macam-macam milik negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Begitu milik negara, yang punya kan BUMN semua, ya kan? Wah, ini terus terjadi monopoli sehingga nggak kompetitif, sehingga mau nggak mau harus diterima itu. Misalnya listrik gitu kan, mau nggak mau kan harus PLN. Iya, kalau pas PLN-nya bagus nih, pas PLN-nya korup, ya kan, ngakunya tiap tahun rugi tapi nggak ada orang PLN miskin. Soge-soge, sama kayak Pertamina, tiap tahun defisit sekian triliun, tapi orang Pertamina nggak ada yang miskin. Bosnya Pertamina justru paling kaya. Ya kan? Ini aturan kayak gini kan, memang aturannya gitu. Nah, pemimpin yang bagus dia fleksibel, ngerti situasi. Ya enggak lah. Ya ada yang milik pemerintah, ada yang boleh diswastakan, ada yang... Nah, itu bijaksana, dia ngerti situasi, enggak ngawur. Oke. Yang kedua jujur. Jujur itu ya konsisten dengan kata-katanya. Kemarin bilang A ya A, kemarin bilang B ya B. Kalau masih ragu-ragu ya jangan ngomong. Itu pimpinan yang hebat. Kalau masih belum jelas jangan ngomong, bilang aja belum, saya masih mikir. Kan gak mendesak. Nah itu hebat. Tapi kalau nekat ngomong A dan besok ganti B, itu alamat mesti mengacaukan mental. Kalau presiden ya mengacaukan negara, kalau rumah tangga ya mengacaukan rumah, kalau di kampus ya mengacaukan kamar kosmo. Ya kan, misalnya kamu kos-kosan di kamar terus bilang nanti ya aku pulangnya kira-kira jam 10 malam. Wah, temenmu sudah terlanjur masuk kamar sama pacarnya jam 8, kamu kok pulangnya jam 9. Nah itu kan mengacaukan dia. Iya, contohnya gak ke sana. Jadi pemimpin yang benar-benar itu yang kalau ada prajuritnya layak dikasih reward, layak dikasih hukuman. Jadi kalau sudah bilang besok yang membunuh 1 orang tak kasih 1.000, ya dikasih 1.000 benar. Itu pemimpin yang akan sukses, karena anak buahnya tidak bingung. Mesti akan ada yang kayak gitu. Mesti aku akan dikasih hadiah, mesti aku akan dihukum, harus begitu. Manusiawi yang ketiga. Manusiawi, human. Jadi bisa simpatik, bisa empatik, ngerti situasi kemanusiaan anak buahnya. Itu pemimpin yang bagus. Manusiawi kandungannya bijaksana. Karena manusia itu dinamis, berubah-ubah, ya dia memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan perubahan dan dinamika. Nah, itu karakter pemimpin yang ketiga. Yang keempat, berani. Tidak takut ancaman, tidak takut pressure, tidak takut dimarahi sama ketua partainya, tidak takut, ya berani. Kalau pemimpin takut, alamat sudah, mesti nanti hasilnya rusak negaranya. Dan yang terakhir, tegas. Jadi tidak terlalu lama mempertimbangkan, harus tegas. Pinginnya apa? Jadi mending tegas, kalau keliru direvisi daripada gantung. Ya itu lebih menyebalkan, nunggu itu nggak enak, luar biasa. Mending
Jelas, wah keliru pak, oh ya diganti kalau gitu. Nah itu enak. Daripada sik besok mikir, lo kok situasinya berubah, mikir lagi ya, lo berubah lagi, mikir lagi ya, tidak jalan. Negaranya bisa libur bertahun-tahun kalau kayak gitu. Ya kan, dulu zaman SBY kan kamu mengalami sindrom itu kan. Ini kapan diputuskan tidak jelas, suwi gitu, prihatin balik saya prihatin. Tapi tidak ada keputusannya, habis prihatin mau ngapain, tidak tegas. Hati-hati, kalau pemimpin ceroboh dia akan tewas duluan. Kalau pemimpin pengecut dia akan ketangkep duluan oleh musuh. Kalau pemimpin mudah marah dia akan mudah diprovokasi. Kalau pemimpin gila hormat dia akan terhina pada akhirnya. Kalau pemimpin terlalu mudah kasihan dia akan terjebak dan menyesal, katanya Sun Tzu. Jadi pimpinan jangan nyari orang yang ceroboh, ngawur, mati dhisik mesti. Jadi pimpinan itu ya harus ngatur strategi. Jangan ceroboh. Dalam sejarah misalnya ada siapa ya yang ceroboh? Di India misalnya ada Tipu Sultan. Tipu Sultan itu pejuang luar biasa, cuma kadang-kadang agak ceroboh. Kalau perang dia ada di paling depan sendiri, naik kuda paling depan, tapi akhirnya ya tewas di medan perang. Harus hati-hati karena pasukan berapa banyak pun tewas itu tidak masalah, tapi begitu panglima pimpinannya tewas, selesai perang. Maka jangan sampai ada puluhan orang Indonesia misalnya tewas meninggal kena apa, tidak masalah, tapi begitu Jokowi yang tewas, negara kan bubar. Jadi jangan sampai ojo ngawur jadi pimpinan. Jangan ceroboh. Tidak dikawal tidak apa-apa, dalam arti asal tetap hati-hati. Nah, terus juga jangan pengecut. Kalau pengecut, katanya Sun Tzu, justru dia akan tertawan duluan. Apa-apa takut. Orang penakut itu kan dia akan jadi tawanan banyak hal di balik ketakutannya sendiri. Apalagi mudah marah. Pemimpin yang mudah marah dia akan gampang diprovokasi. Melawan orang mudah marah itu paling gampang. Tinggal dikit aja dia mesti marah. Dipancing dikit dia mesti marah. Jadi orang yang mudah marah sama orang yang sombong itu juga enak. Memanfaatkan orang sombong itu paling gampang. Kamu puji aja dia mesti tunduk padamu. Wah sampean itu ganteng, duitnya banyak, temennya banyak, ini mesti terus ayo makan malam yuk. Lumayan kamu dapat traktiran. Ya kan, dia mesti seneng. Paling gampang orang menghadapi orang sombong itu enak, menaklukkannya tinggal dipuji. Jadi jangan nyari mudah marah, ya gila hormat. Jadi orang gila hormat itu pada akhirnya terhina dia akhirnya. Jadi kamu gila hormat itu kan orang muji-muji kamu. Jangan salah, semakin banyak orang muji kamu, semakin dia ngomong jelek tentangmu di belakangmu. Coba aja, temenmu yang tiap hari muji kamu itu justru yang paling cuek padamu atau paling banyak ngomong jelek tentang dirimu. Sebentar-sebentar, wah bangga aku punya teman sampean ini. Wah sampean ini orang hebat. Wah sampean ini. Sebenarnya diam-diam di belakang biasanya dia urusan apa aku sama dia. Biasanya gitu. Maka hati-hati, orang yang gila hormat dia akan terhina. Dan orang yang terlalu mudah kasihan pada orang lain, kasihan itu bagus, tapi jangan terlalu mudah kasihan. Gampang ditipu kamu nanti. Kalau pimpinan kadang-kadang harus tegas. Hukuman mati ya hukuman mati. Ya memang kasihan orang hidup ditembak sampai mati. Tapi membacanya kan secara luas, biar nggak menyesal, biar nggak terjebak. Itu karakter pemimpin yang kuat. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani, tegas. Tidak ceroboh, tidak pengecut, tidak mudah marah, tidak gila hormat, dan tidak terlalu mudah kasihan. Kalau ada orang kualitasnya kayak gini, jadikan dia panglima, jadikan dia presiden. Akan beres urusan perang.